Oke. Jadi Anda membawakan kita salah satu kitab suci ekonomi nih, The Wealth of Nations, karya Adam Smith. Betul sekali. Tapi Anda nggak mau kita bahas semuanya kan? Anda menunjuk satu bab spesifik, buku 2, bab 5, tentang penggunaan modal yang berbeda. Jujur aja nih, judulnya kedengeran agak kering ya? Haha, judulnya emang nggak menjual, saya akui. Iya kan? Tapi di dalamnya ini ada ide yang menurut saya sangat relevan dan sedikit provokatif, bahkan buat zaman sekarang. Oh ya, Misi kita kali ini itu membongkar argumen Smith tentang gimana modal atau dana investasi bisa dipakai dengan cara beda, dan yang paling penting, cara mana yang paling ampuh buat bikin sebuah negara kaya. menarik. Ini bukan sekedar teori kuno, ini kerangka buat mikir, di mana sih uang kita bekerja paling keras untuk kepentingan bersama? Menarik. Jadi bukan cuma soal gimana cara seorang individu jadi kaya, tapi gimana caranya satu negara jadi makmur. Oke, mari kita gali. Smith mulai dari mana analisisnya? Dia memulainya dengan memetakan landscape ekonomi jadi 4 area utama di mana modal bisa bekerja. 4 area. Iya, tapi bayangin ini bukan sebagai 4 kotak terpisah ya, tapi sebagai sebuah ekosistem yang saling bergantung. Yang pertama dan paling dasar adalah modal untuk pengadaan produk mentah. Maksudnya seperti menambang, bertani, nangkap ikan gitu. Hal-hal yang langsung kita ambil dari alam. Tepat sekali. Itu fondasinya. Modal yang diinvestasikan buat ngeluarin biji besi dari tanah, nanam padi di sawah, atau ngambil kayu dari hutan. Tanpa ini, ya nggak ada bahan buat diolah. Oke, fondasi udah ada. Kita punya setumpuk biji besi dan kayu. Terus? Nah, disinilah kategori kedua masuk, modal untuk manufaktur dan pengolahan. Modal ini ngambil bahan mentah tadi dan, ya seperti namanya, mengubahnya jadi sesuatu yang lebih bernilai, siap pakai. Contohnya? Biji besi dilebur jadi baja, terus dibikin jadi paku. Kayu diolah jadi meja, jadi kursi. Ini dunianya para pengrajin dan pabrikan. Merekalah yang nambahin nilai. Baik, jadi kita punya bahan mentah dan barang jadi. Tapi gimana caranya meja dari pabrik di Jepara bisa sampai ke tangan saya di Jakarta? Kayaknya ada mata rantai yang hilang di sini. Anda benar sekali, dan mata rantai itulah yang oleh Smith disebut sebagai kategori ketiga, modal untuk transportasi. Transportasi. Pelaku utamanya adalah para pedagang grosir. Mereka ini kayak arteri dalam sistem peredaran darah ekonomi. Oh, oke. Mereka beli dalam jumlah besar, entah itu bahan mentah atau barang jadi, dan memindahkannya dari tempat yang surplus ke tempat yang butuh. Jadi mereka yang ngurusin logistik skala besar ya? Tapi kan saya nggak mungkin beli paku 1 truk penuh atau meja 100 buah. Saya cuma butuh sekotak paku atau 1 meja. Siapa yang mecah-mecah itu buat saya? Pertanyaan bagus. Disitulah peran keempat dan terakhir masuk. Modal untuk distribusi eceran. Ini para pengecer. Ah, para retailer. Betul. Kalau pedagang grosir itu arteri, para pengecer ini kapilernya. Mereka yang menjangkau konsumen akhir. Mereka beli dalam jumlah besar dari grosir, terus mecah produk itu jadi porsi-porsi kecil yang pas buat kebutuhan harian kita. Toko bangunan, toko furniture, warung kelontong, semua ada di sini. Jadi kalau begitu, menurut kerangka Smith ini, dari petani singkong di desa, Iya, pabrik kerupuk, truk yang mangkut, sampai warung yang jual kerupuk itu, perbungkus, semuanya itu bagian dari satu rantai tunggal yang bikin modal terus muter. persis. Smith menekankan bahwa setiap tautan dalam rantai ini itu mutlak diperlukan. Tanpa pengecer, produk manufaktur numpuk di gudang. Oke, Tanpa pedagang grosir, pabrik bakal susah mendistribusikan produknya secara efisien. Semuanya saling menopang. oke, sampai sini saya paham. Keempatnya penting. Tapi biasanya dalam analisis kayak gini, selalu ada tapinya nih. Apa menurut Smith, semua penggunaan modal ini dampaknya sama besar buat negara? Nah, Anda menangkap intinya. Disinilah bagian yang benar-benar jaws, membalikan cara pandang kita. Oh ya? Menurut Smith, meskipun semuanya penting, mereka tidak diciptakan setara dalam hal mendorong kemakmuran nasional. Ada peringkatnya, ada hierarkinya. Sebuah peringkat. Saya suka ini. Jadi, mana yang paling jawara? Apa metrik yang dia pakai buat nentuinnya? Metriknya sangat spesifik dan ini penting banget buat dipahami berapa banyak tenaga kerja produktif di dalam negeri yang bisa digerakkan atau dipekerjakan oleh sejumlah modal yang sama dalam periode waktu tertentu.
Oke, jadi parameternya itu berapa banyak tenaga kerja domestik yang bisa aktif? Tepat, semakin banyak yang aktif, semakin besar nilai produksi tahunan negara itu. Dan berdasarkan metrik ini, juaranya sangat jelas. Jangan bikin saya penasaran. Siapa juaranya? Peringkat pertama, sang juara tak terkalahkan adalah perdagangan dalam negeri atau home trade. Modal yang berputar di dalam negeri adalah mesin yang paling efisien. Kenapa begitu? Kasih saya contoh deh. Bayangin seorang pemilik toko furnitur di Jakarta yang jual mebel dari Jepara. Modal yang dia keluarkan buat beli stok mebel itu, menurut Smith, secara bersamaan menggantikan dua modal domestik lainnya. Dua sekaligus? Dua. Pertama, modal si pengrajin di Jepara yang bikin mebel itu. Kedua, modal pedagang grosir yang bawa mebelnya dari Jepara ke Jakarta. Jadi satu modal pengecer ini menghidupi dua rantai pasok di belakangnya, yang semuanya ada di Indonesia. Saya mulai ngerti. Tapi apa yang bikin itu jadi superior banget dibanding yang lain? Kuncinya adalah kecepatan perputaran. Kecepatan? Betul, modal si pengecer itu balik lagi ke dia dengan cepat lewat penjualan harian. Uang itu langsung dia putar lagi buat beli stok baru, yang lalu pesan lagi ke pengrajin. Siklusnya cepat dan tertutup di dalam negeri. Smith bahkan ngasih contoh nyata pada masanya. Perdagangan batu bara dari Newcastle ke London itu mempekerjakan lebih banyak pelaut dan kapal Inggris daripada seluruh bisnis angkutan internasional Inggris kalau digabung. Wow. Jadi ini kayak tukang sate dekat rumah saya ya. Dia beli ayam dari pasar lokal pagi hari, ngolah dan jual satenya malam hari. Besok paginya uang itu udah dia pakai lagi buat belanja di pasar yang sama. Roda ekonominya berputar dalam 24 jam di radius 1 kilometer. Persis. Nah, itu mikrokosmos yang sempurna dari apa yang Smith maksud dengan kekuatan home trade. Efek berantainya langsung dan cepat terasa di komunitas lokal. Oke, saya terkesan. Peringkat pertama jelas. Terus, siapa di posisi kedua? Di peringkat kedua, ada perdagangan luar negeri untuk konsumsi. Ekspor-impor berarti ya? Konsumsi. Misalnya, Indonesia ekspor kopi buat impor laptop dari Taiwan. Modal si eksportir kopi akan menggantikan satu modal domestik milik petani kopi dan satu modal asing, yaitu milik pabrik laptop di Taiwan. Tunggu. Saya agak ragu di sini. Bukannya perdagangan internasional itu bagus ya? Bawa devisa besar, ngenalin produk kita ke dunia. Kenapa Smith naruh itu di bawah perdagangan domestik yang kelihatannya cuma muter di situ-situ aja? Pertanyaan yang sangat valid. Ingat, metrik Smith itu bukan devisa atau ketenaran. Oke. Metriknya semata-mata berapa banyak tenaga kerja domestik yang bisa diaktifkan oleh modal yang sama. Alasan perdagangan luar negeri kalah adalah karena perputaran modalnya jauh lebih lambat. Oh, karena jaraknya ya? Betul, butuh waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan buat kirim kopi, jual, terima bayaran, baru impor laptop. Selama modal itu di perjalanan, modal itu nggak lagi mempekerjakan siapapun di dalam negeri. Jadi karena siklusnya lebih panjang, dalam setahun, modal 100 juta yang muter di dalam negeri mungkin bisa biayain produksi 10 kali. Sementara modal yang sama buat ekspor-impor mungkin cuma bisa muter 2 atau 3 kali. Anda menangkapnya dengan sempurna. Waktu adalah uang secara harfiah dalam konteks ini. Lebih sedikit putaran berarti lebih sedikit kesempatan untuk mempekerjakan tenaga kerja produktif di dalam negeri. Masuk akal sih, kalau dilihat dari sudut pandang itu. Kalau gitu, siapa yang ada di peringkat paling buncit? Pasti ada yang paling nggak efisien menurut Smith. Betul. Di peringkat terbawah adalah perdagangan angkutan atau carrying trade. Itu apa lagi? Ini bisnis di mana seorang pedagang dari suatu negara, katakanlah Indonesia, pakai modal dan kapalnya buat mindahin barang antara dua negara asing. Contohnya, perusahaan perkapalan Indonesia disewa buat ngangkut biji besi dari Australia ke Tiongkok. Tapi bukannya itu tetap menghasilkan keuntungan buat pengusaha Indonesia itu? Uangnya kan balik ke Indonesia. Kenapa ini yang terburuk? Tentu, itu menguntungkan si individu pengusaha. Tapi dari sudut pandang kepentingan nasional, menurut Smith ini yang paling nggak efektif. Kenapa? Karena modal utamanya, kapal, dan biaya operasionalnya sama sekali tidak menggerakkan industri produktif di Indonesia. Oh, Tenaga kerja yang diaktifkan itu penambang di Australia dan pekerja pabrik di Tiongkok. Keuntungan yang didapat si pengusaha memang akhirnya mungkin dibelanjakan di Indonesia, tapi modal pokoknya itu bekerja untuk negara lain.
Jadi inti argumennya sangat jelas ya. Semakin dekat modal berputar dari rumah, semakin cepat ia kembali, dan semakin besar dampaknya bagi denyut nadi ekonomi domestik. Ini benar-benar memprioritaskan lokal. Tepat. Dan ini membawa kita pada implikasi kebijakannya. Smith berpendapat ada alur alami dalam perkembangan ekonomi sebuah bangsa. Alur alami? Iya, negara yang modalnya masih terbatas, seperti negara berkembang, seharusnya tidak memaksakan diri melakukan ketiganya sekaligus. Jadi harus ada prioritas strategis, apa yang harus didahulukan? Fokus utama seharusnya pada penguatan perdagangan dalam negeri, karena itulah cara tercepat dan paling efisien untuk meningkatkan pendapatan seluruh penduduk. Oke. Ketika penduduk lebih makmur, mereka bisa nabung lebih banyak. Dan tabungan itulah, menurut Smith, sumber utama penambahan modal nasional. Baru ketika pasar domestik sudah kuat dan jenuh, secara alami modal akan cari peluang di perdagangan luar negeri, dan terakhir, di perdagangan angkutan. Tapi ini kan seringkali berlawanan dengan apa yang kita lihat sekarang ya. Pemerintah di mana-mana, termasuk di Indonesia, seringkali kasih insentif besar-besaran buat dorong ekspor. Ada keringanan pajak, subsidi, macam-macam kemudahan. Apa menurut Smith itu keliru? Ini adalah poin paling krusial dari bab ini. Smith secara eksplisit memperingatkan negara agar tidak memberikan preferensi atau dorongan superior kepada perdagangan luar negeri di atas perdagangan dalam negeri. Wow, jadi menurut Smith, kebijakan pemerintah yang mati-matian mendorong ekspor dengan berbagai insentif itu sebenarnya bisa jadi salah arah. Itu pandangan yang radikal banget, bahkan buat sekarang. Apa bahayanya menurut dia? Bahayanya adalah kebijakan itu melawan alur alami yang paling efisien. Dengan ngasih insentif artifisial, pemerintah memaksa atau memikat modal untuk lari ke jalur yang menurut hierarki Smith kurang produktif bagi ekonomi domestik. Dia menggambarkannya seperti seorang petani yang mengalihkan air dari ladangnya yang subur di dekat rumah untuk mengairi ladang yang lebih jauh dan kurang subur, hanya karena ada yang memberinya hadiah untuk melakukan itu. Akibatnya, ladang di dekat rumah jadi kurang keurus dan panen totalnya malah turun. Persis. Hasil akhirnya, kemajuan negara menuju kekayaan dan kekuatan sejati justru melambat. Bagi Smith, tujuan utama kebijakan ekonomi itu memaksimalkan nilai produksi tahunan dari tanah dan tenaga kerja negara itu sendiri. Dan mesin paling efisien untuk melakukan itu adalah modal yang berputar cepat di dalam perdagangan dalam negeri. Ini benar-benar memberikan perspektif yang berbeda. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Gagasan inti dari Adam Smith di bab ini sangatlah kuat. Dari sudut pandang kepentingan nasional, tidak semua investasi diciptakan sama. Di mana modal Anda bekerja dan seberapa cepat ia berputar kembali untuk menggerakkan roda ekonomi domestik, itu faktor penentu. Perdagangan yang terjadi di halaman belakang Anda, menurutnya, bisa jauh lebih perkasa daripada perdagangan di seberang lautan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup untuk direnungkan. Di era globalisasi saat ini, di mana modal bisa melintasi batas negara dalam hitungan detik dan perusahaan multinasional raksasa seringkali nggak punya rumah yang jelas, apakah hierarki Smith yang sangat nasionalistis ini masih relevan? Atau apakah kemampuan modal untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, dimanapun itu lokasinya, adalah metrik yang lebih penting, terlepas dari batas-batas negara? Itu pertanyaan besar untuk zaman kita.